Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melihat tentang perkembangbiakan virus atau reproduksi virus. Reproduksi virus itu diistilahkan lainnya dengan replikasi. Arti replikasi ini adalah penggandaan atau perbanyakan. Jadi reproduksi virus nanti dibagi dua. Yang pertama adalah siklus litik. Siklus litik itu dimulai dari semenjak menempelnya virus pada sel inang hingga terbentuknya virus baru. Ada 5 fase dari siklus litik, yaitu yang pertama adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga eklivase atau sintesis, keempat replikasi, dan kelima lisis. Penjelasannya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, sebelumnya kita lihat ini adalah gambar bakteri, lalu ini adalah kromosom bakteri. Nah, virus dalam hal ini yang kita akan pelajari adalah virus T. Ini adalah virus T, atau boleh kita katakan lagi yang lain, bakteriofag. Artinya virus yang menginfeksi tubuh bakteri. Nah, pada tahap awal atau fase awal adsorpsi, ini artinya fag ini maksudnya bakteriofag, menempel atau melekat pada dinding tubuh bakteri. Selanjutnya, fase yang kedua adalah penetrasi. Setelah fag menempel pada dinding tubuh bakteri, fag akan mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding bakteri dan mengeluarkan DNA. Jadi pada tahap penetrasi atau injeksi, DNA fag akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Selanjutnya pada tahap ini atau pada gambar ini, DNA fag akan menghancurkan atau akan menguasai tubuh bakteri atau akan menguasai tubuh sel inangnya. Kemudian DNA fag akan menggunakan atau akan menyusun struktur bagian-bagian tubuhnya dalam proses eklivase atau sintesis. Terlihat di sini, ini adalah bagian-bagian dari tubuh virus atau fag yang telah tersusun. Ada kepala, ada selubung, ada bagian ekor. Nah, setelah itu pada tahap replikasi atau penggandaan atau perbanyakan, virus atau fag telah membentuk struktur tubuhnya yang utuh. Ini boleh kita katakan lagi juga dengan istilahnya perakitan. Nah, setelah virus atau fag menyusun bagian-bagian tubuhnya yang utuh, terjadilah tahap yang terakhir, yaitu lisis. Arti lisis di sini hancur. Jadi fag kembali akan mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding tubuh sel inang atau bakteri dari dalam. Setelah itu menghancurkan tubuh bakteri atau sel inang dan akan keluar dari tubuh sel inang untuk menginfeksi sel yang lainnya. Itulah tahap lisis dan itulah akhir dari daur litik. Kita teruskan untuk yang kedua, yaitu daur atau tahap lisogenik. Ada 4 tahap fase atau lisogenik tahapnya, yaitu yang pertama adsorpsi, yang kedua penetrasi atau injeksi, yang ketiga penggabungan, yang keempat pembelahan. Selengkapnya dapat kita lihat seperti berikut ini. Seperti yang telah disampaikan, fase awal itu pada umumnya adalah sama, yaitu tadi adsorpsi dan injeksi. Tapi pada saat pembiakan virus,
dimulai dari menempelnya DNA virus ke DNA bakteri, itulah yang disebut dengan fase lisogenik. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini gambar pertama, di sini phage atau virus menempel pada tubuh bakteri. Selanjutnya, DNA phage telah masuk ke dalam tubuh bakteri dalam fase injeksi. Nah, pada tahap ketiga, DNA phage atau DNA virus ini masuk atau menggabungkan diri ke dalam DNA kromosom dan membentuk profag. Nah, profag di sini artinya penggabungan DNA virus dengan DNA sel inang atau sel bakteri. Nah, bila terjadi replikasi profag, maka akan terbentuklah dua bagian profag di sini. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir, pembelahan. Bila bakteri atau sel inang membelah, maka profag juga ikut membelah. Demikian seterusnya, selama profag ini masih ada di dalam tubuh sel inang atau tubuh bakteri, dan selama itu pula bakteri membelah, profag juga akan ikut membelah. Yang nanti pada akhirnya, kita lihat pada gambar di sebelah kiri, ini profag akan meninggalkan kromosom sel inang. Ini maksudnya apa? Jika kita masuk ke tahap ini, artinya akan terjadi fase lisis kembali. Akan terjadi fase lisis kembali, itu maksudnya berarti akan dimulai tahap litik yang telah tadi Ibu sampaikan. Demikian penjelasan untuk lisogenik sebagai tugasmu. Nah, setelah ini kamu cari atau kamu buat perbedaan daur lisogenik dengan daur litik. Sekali lagi, apa-apa saja perbedaan dari siklus lisogenik atau tahap lisogenik dengan tahap litik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.